Omong kosong, berbagai ide-ide, berbagai rencana, berbagai wacana, berbagai strategi mengembalikan Indonesia menjadi negara yang makmur. Omong kosong, nggak akan terjadi selama jantung itu tidak dibersihkan, selama sumbatan keberkahan itu tidak diangkat dan dicabut oleh tangan kita sendiri. Meyakini bahwa hubungan kita dan warga Palestina itu selama ini sebatas hubungan antara donatur dengan penerima manfaat, gitu Bu ya. Itulah kenapa kita ini angin-anginan. Kita mau bantu Palestina kalau viral doang, kalau berita sampai ke kita, gitu ya. Persis seperti kita memperlakukan bencana kemanusiaan, gitu kan. Dikira bencana di Palestina itu sama dengan bencana longsor, banjir, gempa bumi. Padahal nggak sama. Sekali lagi saya ingatkan bahwa penjajahan di Palestina ini sifatnya kontinuitas. Israel ini menjajah Palestina itu super konsisten 77 tahun. Harusnya konsistensi Israel itu diimbangi dengan konsistensi kita sebagai umat Islam. Namun nyatanya kita nggak konsisten. Kenapa? Karena kita masih berpikir bahwa hubungan kita dan mereka terikat dengan hubungan donasi. Di mana masalahnya? Apa faktor kenapa mindset ini begitu banyak beredar? Yang saya temukan di lapangan kasusnya, tadi saya sempat sampaikan, ini keteledoran teman-teman NGO, aktivis-aktivis yang nggak bisa membedakan antara forum edukasi dengan forum galang donasi. Jadi setiap kali ada kajian-kajian kepalestinaan, jebret, ini kajian galang donasi. Informasinya nggak banyak, informasinya itu aja, tapi fokusnya di penggalangan dana. Dan ini saya sampaikan di depan para CEO NGO Indonesia. Ketika saya kumpulkan mereka di markasnya kitabisa.com, saya sampaikan pada mereka, memang pahit, tapi ini fakta. Bagaimana sih konsepnya? Begini konsep yang saya temukan ketika saya di lapangan. Ketika saya di lapangan, saya beberapa kali diminta mengisi kajian bersama beberapa NGO ya. Nanti ada satu NGO itu apa sih? Lembaga non government. Lembaga apa bahasanya lembaga ini? Lembaga filantropi gitu ya. Nah, NGO ini datang ke masjid-masjid membawa satu syekh dari Gaza atau dari Palestina gitu Pak ya. Nanti sampai di masjid, syekh ini diberi waktu untuk memberikan materi. Biasanya yang saya lihat di lapangan itu materinya nggak berubah. Itu aja yang disampaikan. Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam. Isra Miraj. Palestina negeri para nabi, gitu kan? Lalu nggak lama materi itu diputarlah video-video kehancuran, video-video korban-korban luka, gitu ya. Ketika para audiens jamaah ini mulai terharu, baru masuk ke menu utama. Shell melelang shal. Pernah di sini Pak ada gitu Pak. 5 juta, 10 juta gitu ya. Saya nggak masalah dengan galang donasi. Ayo kita galang donasi. Kita harus bantu donasi untuk Gaza harus. Tapi please harus proporsional. Dan saya rasa kurang etis kalau kita lelang-lelang dalam masjid pula gitu ya. Yang saya khawatirkan Pak, Ibu, kalau konsep-konsep edukasi Palestina seperti ini, prinsipnya materialistis, donasi sentris, yang saya khawatirkan nanti para audiens, para jamaah, setelah dibuat menangis, dibuat terharu, lalu memberikan harta-harta sisa itu, lalu pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Gitu kan? Kewajiban yang mana? Apakah kewajiban kita terhadap Palestina sekali donasi gugur kewajiban, atau 4 tahun sekali gugur kewajiban? Enak sekali seperti itu.
Di mana perjuangannya? Coba kita berkaca kepada Gaza. Apa yang mereka korbankan dalam mempertahankan tanah wakaf umat Islam. Bukan cuma harta-harta sisa mereka, Ibu. Warga Gaza mengorbankan seluruh hartanya. Rumahnya hancur, anak-anaknya dibunuh satu persatu. Bayangkan seorang ibu kehilangan 7 anaknya sekaligus, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang dia didik, dia rawat, dia kasih makan bertahun-tahun, hilang seketika dibombardir oleh. Mereka mengorbankan tidak hanya anak-anaknya, dirinya, jiwanya. Itu pengorbanan mereka untuk kita. Apa pengorbanan kita untuk mereka? Apakah donasi-donasi 2 tahun, 3 tahun sekali itu bisa menggugurkan kewajiban kita? Makanya hati-hati. Dalam pidato terakhirnya dia bilang gini, antum khusumuna amamallah. Kalian umat Islam yang punya suara namun bungkam, yang punya otoritas namun tidak menggunakan otoritasnya untuk menghentikan genosida, yang punya harta namun tidak membagikannya kepada kami. Kalian semua adalah musuh-musuh kami nanti di hadapan Allah. Kalau sekarang mungkin kita bisa berkelit. Oh iya Ustaz, kalau saya karena gini bla 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 bla, karena ada kebutuhan ini, karena ada. Tapi nanti di hadapan Allah, apa jawaban kita? Ketika 70.000 syahid, ribuan anak-anak menunjuk muka kita, wahai Allah, ini nih ya Allah, ini yang diam melihat kami dibakar itu saja. Maka saya setiap kali diundang untuk mengisi kajian-kajian seperti ini, saya bilang ke tim-tim saya, pokoknya siapapun yang mengundang saya, insya Allah saya hadir. Dimanapun itu, saya sudah ke Inhil, besok saya ke Inhu untuk di Riau ini. Saya akan hadir sampai saya sudah pernah ke sungai penuh, apa itu yang ada di Jambi itu. Ada sungai penuh ya, Kerinci itu saya ngelewatin tuh gunung yang apa, cagar alam itu. Saya kemanapun saya akan hadir insya Allah untuk memberikan semangat ini. Tapi saya bilang kalau ada yang mengundang saya dan bikin spanduk, ini kan saya bikin spanduk ini ya, silakan bikin spanduk yang bagus, yang menarik, tapi tolong jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik. Kan suka ada gitunya ya, siapkan donasi terbaik. Saya nggak mau kalau ada kata-kata itu, embel-embel itu, karena bagi saya yang lebih utama untuk disampaikan, tugas saya itu bukan merogoh kocek kantong-kantong para bapak ibu semua. Edukasi itu yang paling penting. Saya ingin menanamkan sebetulnya kenapa sih kita memperjuangkan ini, apa sih posisi kita tuh di mana sih, posisi kita apa sih, batasan kita ini, perjuangan kita tuh seperti apa, perjuangan kita untuk Palestina apa ujungnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya nggak punya kewajiban maksa-maksa, ayo kirim bla bla, itu urusan antum dengan Allah, terserah mau kirim mau enggak, mau lewat saya atau enggak. Tapi kewajiban saya dalam kajian-kajian semacam ini adalah mentransfer semangat dan amarah, mentalitas perjuang yang saya serap selama 12 tahun saya tinggal di Gaza. Saya ingin antum merasakan kemarahan ini, bahwa selama ini ternyata kita terlalu lalai, terlalu terlena oleh dunia, sehingga kita melupakan warga Palestina di Gaza sampai akhirnya membantai mereka dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan sampai kita lalai lagi, Pak. Kalau 70.000 nyawa yang dibunuh oleh 2 tahun terakhir ini masih belum bisa membangunkan kita dari tidur kita, maka musibah terbesar itu. Apalagi yang bisa membangunkan kita ke depan. Maka perjuangan kita untuk Palestina tidak hanya berhenti pada donasi 4 tahun sekali, 3 tahun sekali. Sekali lagi saya tegaskan, bagi seorang muslim, misi visi pembebasan Masjidil Aqsa adalah proyek seumur hidup. Selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, selama kita masih bernyawa, dan selama itu Masjidil Aqsa tersandra, terjajah,
dikotori oleh penjajahan, maka selama itu kita sebagai muslim harus berjuang habis-habisan untuk membantu Palestina merdeka. Kita harus siap untuk mengorbankan tidak hanya harta kita, tenaga kita, waktu kita, energi kita, bahkan kalau perlu darah dan nyawa untuk Masjidil Aqsa. Para hadirin hadirat yang Allah muliakan, gerakan kami, para aktivis-aktivis yang selama ini bersuara untuk Palestina, ini bukan hanya gerakan masalah kirim mengirim donasi, Pak. Nanti akan ada saatnya dunia, warga Indonesia memahami bahwa ini adalah gerakan besar, gerakan yang akan mengubah arah peradaban dunia ke depan. Dan pintu masuknya adalah Palestina. Maka saya harus luruskan beberapa pemikiran keliru terkait pemahaman kita masalah Palestina. Alhamdulillah, saya sering diundang ke stasiun-stasiun televisi. Saya dihadapkan dengan mereka, para tokoh-tokoh yang dikatakan pakar politik Timur Tengah, analis politik Timur Tengah, dosen hubungan internasional. Saya diskusi dengan mereka lewat Zoom, offline, secara langsung. Dan saya jujur saja, Pak, merasa miris ketika mendengar mereka masih menggunakan narasi-narasi barat, masih keliru memahami masalah Palestina. Ketika mereka masih meyakini bahwa masalah Palestina itu masalah perebutan wilayah, gitu, Bu, ya. Itu kan yang selama ini kita dengar kan, ini perebutan tanah antara Yahudi dan orang Palestina gitu. Bukan, Pak. Itu keliru. Masalah di Palestina bukan masalah perebutan teritorial, bukan masalah konflik perbatasan, bukan. Kalau kita gagal memahami masalah ini, maka kita akan tersesat ketika mencari solusinya. Saya mengutip pernyataan Profesor Dr. Ini guru saya. Dia pakar di bidang hubungan internasional, dia orang Palestina. Dia membuat riset, Pak. Dia meriset pola pembebasan Masjidil Aqsa dari masa ke masa, dari masa Nabi SAW sampai Umar bin Khattab, lanjut ke masa Nuruddin Zangki sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mempelajari dari berbagai sisi, berbagai spektrum, berbagai dimensi, lalu dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul At-Takhtit Al-Istrategi li Tahriril Qadim lil Masjidil Aqsa. Langkah strategis pembebasan Masjidil Aqsa. Di situ dia bongkar. Dia tulis seperti ini. Israel bukanlah sebuah negara. Israel adalah proyek kolonial barat strategis. Jadi bukan pertempuran antara dua bangsa, Palestina dan Israel, bukan. Itu narasi dari barat agar kita mengkerdilkan isu ini. Tapi ini bukanlah sebuah negara seperti Indonesia, negara yang terlahir bangsanya ada, gitu kan, Ibu, ya. Sebelum kita proklamasikan bangsanya ada, penduduknya ada, wilayahnya ada, hanya tinggal momentum proklamasi, gitu kan. Nah, ini kan aneh. Di tengah negara Arab, di tengah orang-orang dengan wajah-wajah Arab, tiba-tiba ada 10 juta masyarakat putih, kulit putih, pirang, mata biru. Dari mana datangnya ini? Ini mereka diekspor, orang-orang diekspor dari berbagai negara. Siapa yang menanamkan itu? Negara-negara barat, Inggris, Amerika, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Spanyol, Itali, semuanya berbondong-bondong membuat proyek bersama yang bernama L. Jadi Gaza 2 tahun terakhir tidak hanya melawan Israel. Gaza ini dikeroyok oleh puluhan negara barat, bersatu secara militer, secara ekonomi, secara sosial, secara media, menghabisi Gaza. Tapi Gaza bertahan 2 tahun, Masya Allah. Enggak logis.
Makanya ketika saya di Gaza sekitar 5 tahun lalu, ada seorang tokoh yang dianggap ustadz, jemaahnya banyak. Dia membahas masalah, dia bilang begini, Bapak Ibu tahu gak, itu sandiwara. Kenapa sandiwara? Karena nggak logis. Masa sih Israel, satu negara dengan kemampuan teknologi yang canggih luar biasa, kemampuan intelijen yang menyamai, dengan suplai senjata dan militer dari barat yang nggak habis, masa sih nggak bisa ngabisin ormas kecil? Makanya dia menyimpulkan, karena logikanya nggak bisa menalar itu, akhirnya dia menyimpulkan karena memang ini adalah buatan Israel. Pernah dengar kata-kata gitu, Pak? Saat itu saya nonton videonya, oh ya, saya counter, saya buat counternya atau responnya, reaksi. Karena saya tinggal di Gaza 12 tahun. Saya berinteraksi dengan orang Gaza. Jadi saya bilang dalam video saya, kalau Bapak mau menganalisa Gaza, jangan sombong hanya mengandalkan logika, nggak akan nyampe. Kalau kita mau menganalisa kekuatan Gaza, memetakan kekuatan Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas, nggak akan nyambung. Emang nggak logis, betul juga nggak logis sebetulnya. Kecil itu yang sudah dimiskinkan, yang sudah diblokade bertahun-tahun, yang sudah diembargo, kok bisa bertahan melawan kekuatan itu? Apalagi sekarang mereka bertahan melawan negara-negara Barat dengan corong. Memang nggak logis. Makanya kalau mau menganalisa Gaza, coba gunakan kacamata Al-Quran, baru connect. Karena saya saksi langsung, saya melihat bagaimana kehidupan warga Gaza dengan Al-Quran. Masya Allah. Lihat bagaimana persiapan mereka. Gaza ini kalau perang terbuka, tester, dan menembakin jet-jet tempur, tank-tank baja, kalah pastilah. Makanya mereka membuat terowongan-terowongan militer. Dan itu nggak mudah. Itu effortnya, itu usahanya. Puluhan syahid, bahkan ratusan terbunuh ketika mereka membangun terowongan itu. Tahu Pak, berapa Pak dalamnya terowongan Gaza? Anda pernah dengar kabarnya? 50 meter Pak. Ibu tahu Bu 50 meter semana Bu? Dari sini ke sini paling ini 3 meter ya. Ada 3 meter. Berapa? 4 meter ya. Ibu dari sini ke atas ini 4 meter, bayangkan. 5 meter nih. 5 meter ya. Oke, anggap ini 5 meter. Artinya 50 meter 10 lantai. Bayangkan warga Gaza menggali terowongan ke bawah sedalam 10 lantai. Itu saya saksikan sekali bagaimana effort mereka itu nggak main-main. Kemudian sudah sampai 50 meter, mereka buat tunnel-tunnel, labirin, puluhan kilometer. Dan itu bertahun-tahun mereka persiapannya itu. Wah, kalau saya membahas lebih dalam Pak ya, masalah rahasia ini, aduh, nggak cukup 2 jam tuh saya bahas itu. Nah, tapi kita fokus pada hal-hal substansi aja malam hari ini. Maka dari itu, masalah Gaza, masalah Palestina ini bukan masalah perebutan 2 wilayah, sekali lagi ya, bukan antara Israel dan Palestina doang, tapi ini masalah hegemoni. Kalau dalam bahasanya seorang profesor Harvard, Samuel Philip Huntington, dia menulis buku judulnya Clashes of Civilizations, benturan peradaban. Dia menjelaskan bahwa ke depan perang dunia ini bukan lagi antara blok dan blok, antara negara sama negara, bukan, tapi peradaban. Itulah yang mereka lihat. Makanya tahun 1907 ini tahun yang tidak tertulis dalam sejarah, tidak diungkap dalam sejarah. Mereka pernah berkumpul. Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang namanya Sir Henry Campbell Bannerman, 1907, artinya itu 40 tahun sebelum Israel mendeklarasikan diri, mereka berkumpul di London, mengumpulkan negara-negara adidaya saat itu, negara-negara kolonial. Spanyol dipanggil, Portugal, kemudian Inggris tuan rumahnya, Itali, dikumpulkan semuanya para petinggi negara-negaranya
bersama para pakar-pakarnya. Pakar strategik militer dikumpulkan, pakar ekonomi dikumpulkan, pakar sosialis dikumpulkan, semuanya. Mereka merumuskan berhari-hari. Mereka membahas, kita tidak lagi bisa mempertahankan kolonialisme gaya lama. Maksudnya gimana Pak kolonialisme gaya lama? Dulu itu Pak, Barat ini ketika menjajah dunia, mendominasi dunia, menggunakan kolonialisme individual. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika, gitu kan? Belanda menjajah Indonesia, Inggris menjajah Malaysia, India, Spanyol menjajah Filipina, Prancis menjajah Aljazair, Italia menjajah Libya, gitu kan? Itu kolonial gaya lama itu. Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun mereka menggunakan gaya itu, nggak berhasil. Malah banyak buntungnya dibanding untungnya. Karena mereka selalu berhadapan dengan kekuatan sipil muslim di negara-negara tersebut. Kalah di mana-mana mereka itu. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka merumuskan beberapa hal. Di antaranya apa? Kita harus mengubah pola penjajahan kita. Kita harus bersatu padu secara politik, secara ekonomi, secara militer. Lalu kita tanamkan satu entitas di jantung kekuatan umat Islam yang kita kenal sekarang, namanya L. Itulah kenapa ketika 7 Oktober Gaza bertempur face to face melawan L, yang panik siapa Pak? Mengirimkan pasukannya, Inggris mengirimkan senjatanya, semua negara Eropa logistiknya dikirimkan semuanya. Loh, apa hubungannya kalian L? Apakah negara-negara ini beratasan dengan Israel sehingga mereka membantu? Enggak kan? Ini yang menjelaskan ternyata Israel bukan sebuah negara yang natural. Israel adalah proyek kolonial sadis Barat strategis. Keruntuhan Israel sama dengan keruntuhan peradaban Barat. Itulah kenapa mereka tidak akan membiarkan Israel runtuh. Kenapa Palestina yang dipilih Pak? Kenapa misalnya negara-negara Eropa ini tidak berpikir, mari kita berkumpul, kita satukan kekuatan dan kita tanam entitas di wilayah Pekanbaru misalnya? Kenapa mereka tidak memilih Riau sebagai titik hegemoni mereka, dominasi mereka? Karena mereka membaca Al-Quran, membaca hadis. Di situ nggak ada nama Pekanbaru dan Riau di situ. Tapi mereka mendapatkan sinyal menkuat bahwa jantung alam semesta itu di Palestina. Contohnya surat Al-Anbiya ayat 71, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Ini satu dari banyak ayat-ayat yang menjelaskan vital dan strategisnya tanah itu. Saya artikan ya. Wa najjaynahu, dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihissalam, wa Lutan, dan Nabi Lut alaihissalam. Ini dua nabi yang saat itu hidup dalam persekusi, diteror, mau dibunuh oleh umatnya, gitu kan? Dua-duanya kata Allah kami selamatkan ilal ardi, ke sebuah negeri, allati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Dari sini kita bisa menyimpulkan, para ulama menyimpulkan, itu adalah isyarat bahwa tanah itu, tanah Palestina adalah jantung keberkahan alam semesta. Berkah tidaknya hidup kita tergantung pada kondisi jantung itu. Kalau tanah Palestina ini sehat, bersih, steril, maka kita akan hidup berkah, kita akan hidup berjaya, kekayaan melimpah ruah. Tapi sebaliknya, kalau tanah Palestina ini terinfeksi oleh penyakit, maka kita sakit seluruh alam semesta. Kalau tanah suci ini terkotori oleh najis, maka konsekuensinya kita hidup di antara tumpukan kenajisan duniawi. Kita hidup dalam pemerintahan yang kotor, sistem pemerintahan yang najis hari ini kita saksikan. Kita hidup dalam sistem ekonomi yang najis, betul Pak? Kita hidup dalam sistem pendidikan yang rusak,
dalam sistem sosial yang hancur. Kenapa? Karena itu semua berkaitan dengan kondisi jantung itu. Makanya selamanya Indonesia enggak akan kembali normal. Seluruh dunia tidak akan pernah kembali normal. Omong kosong, berbagai ide-ide, berbagai rencana, berbagai wacana, berbagai strategi mengembalikan Indonesia menjadi negara yang makmur. Omong kosong, nggak akan terjadi selama jantung itu tidak dibersihkan, selama sumbatan keberkahan itu tidak diangkat dan dicabut oleh tangan kita sendiri. Maka pergerakan kita untuk Palestina ini bukan hanya bantuan donasi, Pak. Ini bukan hanya masalah kemanusiaan. Kita sedang memperbaiki tatanan peradaban dunia. Itu tugas siapa? Tugas kita. Kehancuran sama dengan kehancuran peradaban Barat. Apa peradaban Barat? Apa ideologisnya mereka? Kapitalis. Kalau kapitalis runtuh, hanya ada dua kekuatan yang akan menggantikannya. Satu kemungkinan komunis, satu Islam. Kita pilih yang mana? Makanya tugas kita tidak hanya mengawal agar Palestina merdeka, bukan. Tapi tugas kita yang paling penting adalah mempersiapkan generasi yang akan memikul peradaban itu. Kalau sekedar merdeka, gampang aja. Besok PBB ngetok palu, tok tok tok, Palestina merdeka. Selesai. Ini wilayahnya, ini teritorialnya, ini bla bla bla. Apakah selesai perjuangan kita? Oh, enggak. Enggak bisa. Nah, kalau kita sudah paham, oh ternyata Israel ini seperti gunung es di tengah lautan. Kelihatan ujungnya doang, tapi bawahnya Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara adidaya. Kalau gitu, Palestina juga harus kita dukung habis-habisan. Karena ternyata ini bukan masalah dua negara, tapi ini masalah hegemoni dan dominasi. Kenapa mereka menancapkan Israel di tengah-tengah jantung alam semesta? Karena mereka mentarget kita, Pak. Umat Islam targetnya. Mereka tidak ingin umat Islam bangkit. Mereka mencegah kebangkitan kita. Itu kuncinya. Makanya kita ini dibuat terlena, dibuat layar, dibuat lalai, terdistraksi. Kita dibentur-benturin nih antara sama kita. Aduh, sesama muslim sama-sama syahadat dibuat berdebatan yang tidak berhenti. Khilafiyah terus digaung-gaungkan, tapi kita lupa kezaliman terbesar didiamkan di sana. Itu keberhasilan mereka itu. Maka tugas kita hari ini adalah bangkit. Kenapa warga Gaza menyebut operasi 7 Oktober dengan Aqsa, badai Aqsa? Karena badai ini hembusannya adalah hembusan para syuhada. Anginnya tersebar dari Gaza ke pelosok dunia, membangunkan yang tertidur, menyadarkan yang lalai, menyatukan yang terpecah-pecah. Aqsa melahirkan global 47 negara, mayoritas orang-orang Eropa, orang-orang non-Muslim bersatu untuk Gaza. Kalau mereka aja bisa bersatu untuk Gaza, kenapa kita umat Islam nggak bisa bersatu? Harusnya kita yang meruntuhkan tembok-tembok blokade di Gaza. Namun lihat warga Gaza dengan ketegarannya, dengan kesabarannya, mereka yang meruntuhkan tembok-tembok egoisme negara-negara itu. Akhirnya mereka bersatu, Pak. 47 negara bersatu, berlayar bersama-sama, naik kapal-kapal kecil di tengah laut Mediterania dengan ombak yang super ganas, menghadapi tentara dengan semua senjata-senjatanya. Dari mana keberanian ini muncul? Gaza adalah inspirasinya. Kalau Gaza bisa menginspirasi orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir yang mabuk-mabukan, yang berzina, kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari Gaza? Maka saya tegaskan di sini, yang harus kita runtuhkan hari ini bukanlah tembok-tembok yang panjang membentang
tinggi menjulang antara Mesir, Rafah dan Palestina yang memblokade Gaza. Bukan tembok-tembok itu, Ibu. Tembok-tembok yang hari ini harus kita runtuhkan. Tembok yang panjang membentang, tinggi menjulang, yang menyekat-nyekat hati-hati kita. Tembok yang selama ini memisahkan barisan-barisan kita, yang memblokade jiwa-jiwa kita dengan egoisme dan fanatisme. Itu dulu yang kita runtuhkan. Dan untuk itulah warga Gaza berkorban selama 77 tahun ini, untuk menunjukkan pesan, wahai umat Islam, bersatulah. Maka kalau setelah pengorbanan 70.000 syuhada kita nggak bisa bersatu setelah ini, musibah besar. Apa yang bisa menyatukan kita kalau gitu? 2 tahun lebih anak-anak Gaza tidak sekolah, hancur kelas-kelas mereka, guru-guru mereka tidak sekolah 2 tahun, namun mereka menyekolahkan kita. Mereka mengajarkan kita apa itu arti ketegaran, apa itu arti kesabaran, apa itu perjuangan, apa itu iman. Mereka tidak mengajarkan kita dengan kapur-kapur putih, dengan tinta-tinta spidol. Tidak, mereka mengajarkan kita dengan setiap tetesan darah di bumi Gaza. Kalau kita tidak mempertahankan pelajaran itu, maka mungkin bukan di situ tempat kita berjuang. Mungkin hati-hati kita sudah terinfeksi sangat akut. Mungkin itu sudah terkena penyakit-penyakit dunia yang tidak bisa disembuhkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya belum mulai materi Pak, ini saya masih mau mukadimah ini Ibu.